Ke lapangan menggembala keledai, unta dibawa ke tengah gurun. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan kami membawakan pantun. Air biak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan kami ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Ibu Anur dan teman-teman yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 6 akan membahas dan mendiskusikan materi mengenai sistem procurement dan sistem sales or service. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Tri Rizky, Vincentio Sadana, Justika Adiningsi, Yusunur Arifin, dan Tinita Kesaid. Baik, memasuki materi yang pertama merupakan procurement system. Apa sih procurement itu? Procurement merupakan proses secara keseluruhan dari kegiatan pengadaan atau pembelian barang ataupun jasa dalam jumlah tertentu. Atau dapat dikatakan bahwa procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Nah, barang dan jasa yang ditawarkan memiliki berbagai macam jenis, mulai dari mesin-mesin, peralatan, konstruksi, cleaning service, dan lain sebagainya. Kenapa sih perusahaan harus melakukan procurement ini? Nah, karena proses procurement ini merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk membantu sebuah perusahaan mendapatkan barang yang sesuai dengan kriteria kebutuhan, baik dalam hal kuantitas, kualitas, lokasi, waktu, dan dengan biaya yang paling menguntungkan. Nah, tujuannya ialah untuk menekan biaya sekecil mungkin sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang sebesar mungkin. Nah, lalu apa sih perbedaan antara procurement dan purchase atau pembelian? Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang kami sampaikan tadi bahwa procurement ini merupakan proses secara keseluruhan atas pengadaan suatu barang. Jadi, procurement ini meliputi perencanaan, pengadaan tender, pemilihan vendor, hingga nantinya pembelian barang, penerimaan barang hingga proses pembayaran dan penilaian kinerja vendornya. Nah, sedangkan purchase atau pembelian sendiri merupakan proses dari pembelian barang atau jasa tersebut saja. Sehingga bisa dikatakan bahwa purchase ini merupakan lingkup atau bagian dari procurement seperti itu. Berikutnya ialah e-procurement. E-procurement merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software atau perangkat lunak ataupun web dan koneksi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Biasanya dimulai dari pelelangan umum, kemudian prakualifikasi, dan terakhir sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Nah, e-procurement ini biasanya digunakan oleh pemerintah. Namun, di masa ini perusahaan swasta mulai beralih menggunakan e-procurement karena tuntutan pandemi seperti ini. Karena kan memang pandemi ini memang harus beralih kepada digitalisasi seperti itu. Lalu latar belakang penggunaan e-procurement sendiri bagi pemerintah ialah yang pertama ialah tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu yang kedua ialah untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Tujuan dari penggunaan e-procurement bagi pemerintah ialah untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang maupun jasa melalui media elektronik antara Pokja dan penyedia jasa. Nah, manfaat e-procurement sendiri antara lain yang pertama mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar penyedia maupun antar penyedia dengan PPK atau Pokja. Yang kedua, membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat ketiga ialah menghemat biaya operasional pengadaan, baik dari sisi panitia maupun penyedia. Ya karena memang kalau bagaimanapun juga dengan cara digital seperti ini, biaya yang dikeluarkan itu semakin sedikit seperti itu. Yang keempat, meningkatkan kontrol terhadap berbagai macam penyimpangan. Jadi karena memang digital ini
kontrol-kontrol ini lebih mudah seperti itu. Berikutnya kita akan masuk materi proses procurement dan juga proses dari purchase. Jadi seperti yang kami sebutkan tadi bahwa antara procurement dan purchase ini ada suatu hubungan sendiri, yaitu purchase merupakan bagian dari procurement. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai proses antara keduanya. Untuk proses purchase ini saya highlight agar lebih jelas. Nah, yang pertama, untuk proses procurement sendiri, yang pertama ialah identifikasi kebutuhan perusahaan dalam proses procurement. Ya, ini merupakan tahap yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan sebelum mengadakan procurement. Jadi kita harus mengidentifikasi apa-apa saja kebutuhan dari perusahaan ini, apa yang krusial, apa yang mendesak, dan apa yang bisa ditangguhkan untuk nanti-nanti dulu, seperti itu. Nah, untuk proses yang kedua ialah otorisasi pembelian oleh manajemen. Nah, proses ini penting karena untuk menghindari konflik internal. Jadi, pembelian itu seharusnya di atas persetujuan dari manajemen yang terkait. Seperti itu. Jangan sampai pembelian ini tidak dilakukan dengan SOP dari perusahaan masing-masing. Proses yang ketiga ialah persetujuan pembelian oleh manajemen. Jadi dalam proses ini manajer atau manajer ini mengeluarkan dokumen tertulis yang ditandatangani atau sebuah approval dari manajer yang merupakan tanda bahwa proses atau rencana dari procurement ini di ACC atau disetujui dan perusahaan dapat memulai proses dari procurement ini. Dan kembali kami ingatkan bahwa proses ini harus sesuai dengan SOP dari perusahaan. Lalu yang berikutnya, yang proses keempat, tahapan keempat ialah pembukaan tender atau open tender bagi supplier dan vendor untuk mencari kandidat penjual barang maupun jasa yang tepat, seperti itu. Nah, tender ini mungkin sudah sering didengar oleh teman-teman, yaitu merupakan sistem seperti sistem lelang bagi para vendor atau supplier yang bergerak dalam bidang masing-masing untuk mengajukan harga, kualitas, barang, fitur, dan lain sebagainya yang nanti di mana para supplier ini atau vendor ini akan berusaha agar proyek mereka atau rancangan barang dan jasa mereka ini dapat digunakan atau dikontrak oleh perusahaan ini. Seperti itu. Lalu untuk proses kelima ialah perusahaan akan mengidentifikasi dan menganalisis supplier dan vendor untuk lebih memahami maupun mengenal peserta tender ini. Jadi setelah adanya open tender tadi, maka diperlukan suatu analisis mungkin seperti latar belakang dari supplier atau vendor tadi, bagaimana cara kinerja mereka, bagaimana konsumen mereka yang terdahulu itu seperti apa, track record seperti apa. Perusahaan akan menganalisis hal-hal yang seperti ini. Proses yang keenam ialah penerimaan quotation atau penawaran barang dan jasa. Jadi dalam tahapan open tender tadi mungkin pasti beberapa vendor dan supplier yang mendaftar tadi akan dieliminasi seperti itu. Nah, proses selanjutnya dari perusahaan ialah meminta penawaran terbaik dari para vendor dan supplier ini yang lolos dari tahapan seleksi sebelumnya. Nah, perusahaan akan melihat apakah penawaran yang didapatkan atau penawaran yang diajukan oleh vendor tadi ini baik dan menguntungkan bagi perusahaan ataupun tidak. Lalu yang proses ketujuh ialah proses negosiasi term of payment, harga, kualitas, waktu, dan lain sebagainya. Jadi ketika penawaran suatu vendor itu diterima, maka perusahaan dapat melihat mana vendor dan supplier yang berpotensi menjadi pemenang proyek. Nah, kepada calon-calon vendor tersebut akan dilakukan negosiasi, mungkin yang tadi baik pembayaran, harga, kualitas, dan lain sebagainya yang dikira dapat cocok bagi perusahaan. Mungkin lebih tepatnya win-win, perusahaan juga dapat untung dan vendor juga mendapatkan untung, seperti itu. Nah, tahapan procurement yang ke-8 ini sekaligus tahapan pertama dari proses purchase atau pembelian. Nah,
Dalam tahapan pertama dari proses atau tahapan ke-8 dari procurement ini ialah pemilihan vendor. Jadi setelah tadi dilakukan negosiasi baik berupa menawarkan harga, payment, kualitas dan lain sebagainya, maka perusahaan ini akan mulai untuk memilih vendor yang akan digunakan atau akan menjadi mitra atau rekan kerja mereka. Nah, mungkin beberapa pertimbangan dalam perusahaan ini memilih vendor itu dapat dari berbagai sumber seperti direktori perdagangan vendor tersebut, iklan, email, rekomendasi dari vendor tersebut, pameran-pameran, dan mungkin saran-saran dari pihak ketiga lainnya. Perlu diingat teman-teman bahwa harga bukan satu-satunya tolak ukur dalam pemilihan vendor ini. Jadi mungkin bisa saja dalam jika mungkin harga itu rendah tapi belum tentu lebih menguntungkan bagi perusahaan seperti itu. Mungkin saja di balik harga rendah itu kualitasnya buruk atau mungkin masih ada perlu penambahan biaya lagi yang atau biaya perolehan lain yang harus dikeluarkan lagi seperti itu. Ya, lalu yang proses yang ke-9 atau proses kedua dari purchase ialah melakukan pemesanan barang atau melakukan purchase order. Jadi perusahaan akan membuat dokumen purchase order yang nantinya akan dikirimkan kepada vendornya, baik itu melalui email maupun dikirimkan secara langsung. Yang penting di dalam proses ini adalah adanya dokumen terkait pembelian ini, seperti itu. Lalu yang proses ketiga dari purchase ini adalah menerima delivery order atau work order dan memantau pesanan perusahaan atau memantau pesanan perusahaan. Jadi setelah ada delivery order maupun work order yang diterima, maka bagian purchasing ini harus secara rutin melakukan pengecekan terkait barang yang dipesan dengan vendor yang dipesan tadi. Mungkin seperti barangnya sudah jadi sampai mana, sudah berapa persen jadinya, bagaimana dalam pengerjaan dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari proses ini ialah agar kegiatan atau proses bisnis selanjutnya dapat ditetapkan dan menghindari proses bisnis tersebut terhenti. Jadi akan lebih ke menghindari resiko-resiko kerugian yang akan diterima oleh perusahaan. Lalu yang keempat untuk proses purchase ini ialah menerima barang dan melakukan pemeriksaan. Jadi setelah barang itu setelah barang jadi lalu diterima oleh purchase, maka bagian perusahaan atau bagian purchase akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan, mungkin dalam hal jumlahnya, jenisnya, kesesuaian barang, kualitas dan lain sebagainya. Jika tidak sesuai, maka perusahaan ini berhak untuk mengajukan retur seperti itu. Nah, proses yang ke-11 ini merupakan proses dari procurement dan bukan merupakan proses dari bagian purchase, yaitu melakukan dokumentasi invoice. Jadi invoice yang diterima dari penjual tadi yang diterima oleh perusahaan ini akan didokumentasikan sebagai bukti pembelian dari perusahaan. Nah, yang mungkin dapat diperhatikan oleh perusahaan terkait dokumen invoice ini ialah pajak pembelian. Nah, mungkin ada pajak-pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan term of payment-nya, seperti itu. Lalu untuk proses berikutnya atau proses ke-13 dari procurement dan merupakan proses ke-6 atau ke-5 dari purchase ialah pengecekan 3 arah, yaitu pengecekan invoice, pengecekan delivery order atau work order, dan pengecekan purchase order. Jadi sebelum melakukan pembayaran atau melakukan pelunasan, perusahaan ini atau dari bagian purchasing terutama ini wajib melakukan pengecekan ulang terkait kecocokan antara ketiga dokumen tersebut, mungkin dari kecocokan nilai, pajak, kuantitas, dan lain sebagainya terkait
dengan barangnya terhadap dokumentasi transaksi tersebut. Nah, ini untuk apa sih pengecekan ini untuk apa? Jadi pengecekan ini dilaksanakan untuk menghindari perbedaan nilai yang mungkin sangat mungkin terjadi pada setiap dokumen. Nah, apabila ada yang salah atau ada kurang atau cacat seperti itu, maka harus untuk membuat dokumen yang baru atau membenarkan itu effortnya lebih banyak daripada harus mengecek ini seperti itu. Lalu untuk proses terakhir dari procurement sekaligus proses ke-6 dari purchase ialah melakukan pembayaran tagihan dan faktur. Jadi purchasing tahap terakhir purchasing ini juga harus mengurus pembayaran barang atau jasa yang telah dipesan sebelumnya. Jadi pembayaran itu harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan, baik itu mungkin bisa tunai maupun melalui cicilan seperti itu. Baik, materi selanjutnya ialah kami akan bahas suatu studi kasus dengan judul Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengadaan Persediaan Obat di Puskesmas Ciracap di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit saya informasikan seperti yang kita ketahui bersama, Puskesmas ini merupakan suatu fasilitas kesehatan yang tentu saja tugas utamanya ialah atau dalam hal pengadaan pastinya memerlukan alat-alat kesehatan serta obat-obat. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang pengadaan obat dari puskesmas ini. Kami akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan, proses-proses, flowchart, penerapan, serta kesimpulan dan juga saran terkait pengadaan obat di puskesmas ini. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu penerapan sistem dan prosedur persediaan obat-obatan pada Puskesmas Ciracap. Nah, prosesnya itu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan dan penentuan kebutuhan persediaan pada Puskesmas Ciracap. Yang kedua, pengadaan obat di Puskesmas. Yang ketiga, penerimaan obat pada Puskesmas Ciracap. Dan yang keempat adalah pendistribusian. Yang pertama, perencanaan dan penentuan kebutuhan persediaan pada Puskesmas Ciracap. Itu tujuannya untuk menghindari kekosongan stok obat pada gudang farmasi, sehingga kebutuhan obatnya itu bisa dipenuhi dengan baik. Atau dengan kata lain, puskesmas itu mau melakukan monitoring dan pengendalian terhadap obat-obatan. Nah, prosesnya itu yang pertama, tahap pihak gudang itu memilih obat-obat apa yang kurang, terusan tahap kompilasi pemakaian obat, terusan menghitung kebutuhan obat yang diperlukan, selanjutnya melakukan proyeksi kebutuhan obat, dan akhirnya diperolehlah obat yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengadaan obat di puskesmas. Pengadaan obat itu apa? Pengadaan obat itu adalah kegiatan pembelian yang meliputi pemesanan, penerimaan, pembayaran obat-obatan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan persediaan obat agar tidak kosong. Nah, pengadaan obat itu nanti dilakukan oleh bagian gudang. Prosesnya dari ditujukan pada flowchart yang ada di PPT bahwa yang pertama itu pengadaan obat kan dilakukan oleh pihak gudang, di mana gudang itu nanti akan menerbitkan RKO atau rencana kebutuhan obat. RKO yang sudah jadi itu nanti diberikan kepada kepala puskesmas. Nah, setelah kepala puskesmas mengecek RKO-nya dan setuju, mereka akan mengirim RKO tersebut kepada dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan tersebut itu nanti akan memberikan jadwal pengiriman obat. Nah, yang ketiga yaitu penerimaan obat pada Puskesmas Ciracap. Proses penerimaan obat itu berguna untuk memastikan kesesuaian kedatangan barang dengan surat yang telah dipesan atau RKO-nya. Nah, jadi kan tadi dinas kesehatan kan mengirimkan jadwal pengiriman obat. Setelah mengirimkan jadwal pengiriman obat, dia itu nanti akan mengirim obatnya kepada pihak puskesmas. Nah, pihak puskesmas itu nanti setelah menerima, dia menyerahkannya kepada pihak gudang dan membuat laporan yang ditujukan kepada kepala puskesmas. Nah, di pihak gudang itu nanti akan melakukan pengecekan kesesuaian jenis obat ataupun jumlah obat yang telah dipesan. Nah, pengecekannya itu apa aja? Pengecekannya itu mereka akan menyesuaikan jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, setelah memastikan semuanya itu benar dan beres, maka mereka akan menyimpan obat tersebut menurut bentuknya dan dipisahkan menurut tanggal kadaluarsanya. Nah, proses penyimpanan obat itu bertujuan untuk
memastikan kualitas obat itu tetap terjamin, mempercepat atau mempermudah layanan, dan untuk melakukan pengawasan terhadap obat. Yang terakhir yaitu pendistribusian. Pendistribusian obat itu bertujuan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Nah, karena apa? Karena pengadaan yang baik itu harus bisa menjamin ketersediaan obat, jumlah waktu itu harus sangat akurat dengan harga agar bisa dijangkau oleh masyarakat sesuai mutunya. Nah, pendistribusian itu nanti prosesnya itu kan tadi obatnya Dinas Kesehatan itu mengirimkan obat kepada Puskesmas Cilacap. Nah, Puskesmas Cilacap itu nanti akan mendistribusikan obat tersebut kepada pasien yang ada di Puskesmas dan pasien yang ada di Posyandu atau Pustu dan pasien yang ada di UGD atau di bidan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya Vincentius Sadana Kristi dengan NIM F0319137 akan melanjutkan pembahasan mengenai Puskesmas Cilacap. Nah, untuk subbab berikutnya ini mengenai penerapan pelaksanaan sistem dan juga prosedur persediaan pada Puskesmas Cilacap. Nah, untuk penerapan pelaksanaan sistem dan juga prosedur di Puskesmas Cilacap itu sudah sesuai. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan di dalam melakukan sistem dan prosedur yang sesuai dengan SOP Puskesmas. Nah, kekurangannya itu dapat dilihat dari sistem dan prosedur pengadaan sudah dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya sendiri itu masih dilakukan dengan hanya satu orang aja, atau disebut juga merangkap. Terus yang kedua, kekurangannya itu masih adanya kekurangan obat yang mengakibatkan pasien itu masih harus membeli obat dari luar. Nah, yang ketiga, untuk kekurangannya, kurangnya pengontrolan di dalam mekanisme pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan. Untuk slide berikutnya mengenai kesimpulan, kendala, dan juga saran. Nah, yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulannya itu pada dasarnya pelaksanaan penerapan sistem dan prosedur pengadaan obat-obatan di Puskesmas sendiri itu sudah berjalan dengan baik dan efektif. Yang mana pelaksanaan yang baik ini dapat dilihat dari yang pertama itu penerimaan obat itu selalu dicek langsung, dan penerimaan obat itu selalu membuat laporan. Setelah menerima obat langsung dibuat laporan penerimaan. Nah, kemudian yang kedua itu penyimpanan selalu dilakukan di tempat yang memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, pendistribusian itu selalu berjalan baik melalui Puskesmas secara langsung maupun melalui Posyandu atau Pustu. Tetapi, sekali lagi, masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian untuk kendala, untuk Puskesmas Cilacap sendiri itu masih ditemukan beberapa kendala, yang mana dari kendala-kendala tersebut itu dapat merugikan Puskesmas Cilacap untuk kedepannya. Nah, permasalahan atau kendala yang dihadapi dari Puskesmas sendiri itu meliputi yang pertama itu kualitas pendidikan sumber daya manusianya rendah. Jadi pegawainya itu masih ada yang berpendidikan terakhirnya itu adalah SMP. Nah, kemudian yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data itu masih dilakukan oleh hanya satu orang saja. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, di mana satu orang itu merangkap banyak pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga itu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola data yang seharusnya bisa mempermudah bagi Puskesmas sendiri itu belum digunakan secara maksimal. Nah, yang terakhir untuk saran bagi Puskesmas Cilacap itu di dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan persediaan obat-obatan di Puskesmas agar dapat dikelola dengan lebih baik dan juga selalu terjaga daripada ketersediaan obatnya. Nah, kemudian alangkah baiknya juga ada pemisahan tugas antara bagian perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penghapusan, pendistribusian, maupun pemeriksaan fisik persediaan. Dan yang terakhir itu agar dapat mempermudah dalam pelaksanaannya, kemudian bagi pimpinan Puskesmas juga harus memperhatikan sumber daya yang ada di Puskesmas, terutama dari segi pendidikannya, karena juga dapat mempengaruhi kinerja dari Puskesmas itu sendiri. Nah, untuk bagian saya sampai segini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Tita akan melanjutkan presentasi.
yaitu selanjutnya adalah sales system atau sistem penjualan. Apa itu sales system? Sales system adalah langkah-langkah interaksi yang bisa menjadi patokan untuk para anggota tim mempraktekannya dan menciptakan koneksi yang dibutuhkan. Lebih mudahnya adalah prosedur yang dapat diikuti oleh seluruh anggota tim penjualan dan menciptakan proses yang bisa dipraktekkan berulang kali. Dalam perusahaan, sistem penjualan yang sudah terbentuk dapat dikombinasikan dengan manajemen proyek yang telah disepakati oleh perusahaan. Dengan demikian, sistem penjualan bisa menjadi bahan pertimbangan evaluasi untuk perbaikan perusahaan ke depannya. Hal ini juga berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, ada 4 cara membangun sistem penjualan dengan efektif, yaitu yang pertama, adanya bantuan untuk mengidentifikasi dan mengukur apa yang jadi target tim penjualan dan apa yang harus dicapai. Di sini maksudnya dalam melakukan pembangunan sistem penjualan, pastikan kita menyertakan apa saja yang menjadi indikator performansi tim penjualan. Selain itu juga harus memastikan bagaimana akan melakukan pengukuran terhadap hal tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang bekerja dan apa yang tidak, sehingga harus dihentikan. Adanya sistem penjualan yang jelas memungkinkan bisnis untuk berfokus pada aktivitas dan strategi penjualan yang memang mendatangkan keuntungan dan memberikan kemajuan bagi bisnis UMKM yang dijalankan. Selain itu, dapat juga untuk lebih berfokus pada rencana menutup adanya rongga strategi yang belum kunjung terjembatani. Yang ketiga adalah dapat memanfaatkan berbagai keahlian dalam anggota tim secara lebih maksimal. Di sini maksudnya ketika membangun tim yang memahami dan mempercayai sistem penjualan yang sudah disepakati bersama, maka tim penjualan juga dapat bekerja secara lebih efektif sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing untuk dapat melakukan closing sales. Yang terakhir dalam cara membangun sistem penjualan yang efektif, yaitu sistem yang sudah terbangun membuat aktivitas lain yang vital seperti sales leadership dapat secara leluasa dilakukan. Jika kita menyadari ada kekurangan dalam memberikan fasilitas pelatihan, maka sebagai pengusaha UMKM juga harus memberikan pelatihan dan membantu karyawan untuk lebih memahami sistem penjualan. Karena adanya sistem penjualan dalam UMKM dapat menjalankan usaha dan memampukan segalanya berjalan secara lebih sistematis. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi penjualan. Dalam sistem informasi akuntansi penjualan terdapat beberapa komponen. Secara umum dalam usaha mikro, kecil, dan menengah terdapat 4 komponen atau 4 divisi yang mengurus penjualan. Yaitu yang pertama adalah divisi administrasi. Tugas utama divisi administrasi penjualan atau adminsas adalah memasarkan produk. Tetapi selain tugas tersebut, ada banyak tugas lain sebagai admin sales. Antara lain harus mampu menangani permintaan pelanggan, mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, membantu menumbuhkan bisnis perusahaan, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah divisi keuangan. Beberapa tugas divisi keuangan dalam UMKM adalah menerima faktur, mengatur pengeluaran dan pemasukan uang dalam perusahaan. Yang ketiga adalah divisi gudang. Beberapa tugas divisi gudang dalam UMKM secara umum antara lain yaitu mempersiapkan pesanan pelanggan, menerima, mencatat, dan mengecek ketersediaan produk perusahaan. Yang keempat adalah divisi transportasi. Tugas utama divisi transportasi dalam UMKM adalah menerima barang dari gudang dan mengirimkannya pesanan kepada pelanggan. Masing-masing UMKM memiliki penerapan peraturan dan jumlah karyawan berbeda. Ada yang menerapkan setiap divisi dalam perusahaan diisi masing-masing 1 orang atau lebih, tetapi tidak ikut campur dalam pekerjaan divisi lain. Tetapi ada juga yang menerapkan misal 1 orang karyawan bekerja sebagai 2 divisi atau lebih. Contohnya bekerja sebagai bagian administrasi dan keuangan. Sehingga setelah mencatat pesanan pelanggan, orang tersebut juga akan mempersiapkan penerimaan pendapatan perusahaan dan membukukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, berikut saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi berikutnya kita akan berbicara tentang sistem penjualan yang ada pada salah satu UMKM, yaitu CV Rahmat Jaya Jember. CV Rahmat Jaya sendiri terletak di Jember dan merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang penjualan alat-alat bengkel serta spare part bengkel. Nah, untuk unit organisasi yang terkait dengan penjualan di CV Rahmat Jaya ada bagian administrasi, bagian keuangan, gudang, dan juga bagian transportasi.
bagian transportasi ini bertugas untuk menerima pesanan dari pembeli, mencatat pesanan pembelian, mengecek jumlah barang yang ada di gudang. Mereka melakukan kesepakatan dengan pembeli, juga membuat faktur penjualan, meminta persetujuan atas faktur penjualan tunai kepada pimpinan, kemudian juga menyerahkan faktur penjualan tunai dan uangnya kepada bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan sendiri, mereka bertugas untuk menerima faktur penjualan tunai dan uang dari bagian administrasi, mendokumentasikan faktur penjualan tunai, dan juga membuat bukti kas masuk. Kemudian di bagian gudang, mereka menerima faktur penjualan tunai dari bagian administrasi, mengeluarkan barang dagang berdasarkan faktur penjualan, membuat surat jalan, menyerahkan faktur penjualan, surat jalan, dan barang dagang kepada bagian transportasi, serta membuat kartu gudang. Nah, di bagian transportasi sendiri, mereka menerima barang dari bagian gudang untuk dikirimkan kepada pembeli. Jadi 4 bagian ini sangat berperan penting dalam siklus penjualan yang ada pada CV Rahmat Jaya. Next, kita akan berbicara tentang dokumen yang terkait dengan penjualan. Apa saja sih kira-kira dokumen yang diperlukan dalam siklus penjualan? Nah, di CV Rahmat Jaya sendiri itu ada yang pertama faktur penjualan, kemudian ada surat jalan, ada kartu gudang, dan juga ada bukti kas masuk. Faktur penjualan tunai dibuat oleh bagian administrasi, itu berisikan jumlah barang yang dikirimkan serta yang jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian di bagian di dokumen surat jalan itu disiapkan dari bagian gudang, itu akan digunakan sebagai dokumen untuk mengirimkan barang. Kemudian berikut ada kartu gudang. Kartu gudang ini diisi oleh bagian gudang yang gunanya itu untuk mengetahui kira-kira apakah barang dagangan tersebut masih tersedia atau tidak. Nah, kartu gudang ini juga berfungsi untuk mengecek kira-kira catatan yang ada tentang persediaan ini sama tidak seperti yang ada pada gudang, begitu. Kemudian juga ada bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini untuk mencatat transaksi kas yang masuk kepada perusahaan. Jadi kalau sudah dibayarkan, bagian dari keuangan akan mencatatnya dan membuat bukti kas masuk. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, di sini akan diberikan flowchart dari CV Rahmat Jaya terkait dengan penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat kita akan dimulai dari bagian administrasi. Jadi proses penjualan di CV Rahmat Jaya itu dimulai ketika pembeli melakukan pemesanan barang dan diterima oleh bagian administrasi. Administrasi di sini bertugas untuk melakukan cek barang. Apabila barang tersebut masih ada seperti yang diminta kuantitasnya dan juga jenisnya, maka administrasi akan melakukan transaksi bersama dengan pembeli. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui bahwa ada uang muka 20%, namun ini hanya sebagai syarat. Pada kenyataannya di CV Rahmat Jaya ini mereka lebih sering tidak menerima uang muka karena mereka rata-rata penjualannya itu langsung. Karena juga pembeliannya barangnya tuh persatuan kan, jadi lebih cenderung mereka itu penjualannya tunai. Namun jika ada kredit pun, penjualan secara kredit, mereka akan memberikan uang tunai itu sebesar 20%. Tapi dalam sumber yang kami terima itu rata-rata hampir sebagian besar dan mungkin hampir semuanya itu penjualan tunai. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa di sini semuanya masih manual ya. Jadi menggunakan simbol trapesium terbalik itu artinya prosesnya masih manual tanpa komputer. Nah, kalau sudah di jumlah barangnya sudah deal, maka akan ada faktur penjualan yang diterbitkan. Faktur penjualan ini akan diserahkan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan. Nah, faktur penjualan yang tadi beserta barang akan diserahkan kepada pembeli. Faktur penjualan diserahkan kepada bagian administrasi. Bagian administrasi nanti menyerahkan faktur penjualan tunai beserta uang yang ada itu kepada bagian keuangan. Dan bagian keuangan kemudian akan membuat bukti kas masuk. Nah, di sini juga ada yang belum lengkap bahwa berikutnya bagian dari gudang akan memberikan
barang itu kepada bagian pengiriman jika barang tersebut perlu dikirimkan, namun jika tidak maka langsung akan diambil oleh pembeli di tempat. Nah, kita akan menganalisis kira-kira bagaimana sistem siklus penjualan dari CV Rahmat Jaya sendiri. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya bahwa UMKM itu rata-rata mereka lebih kecil skalanya dan lebih simple untuk sistemnya. Jadi siklusnya itu tidak seribet yang ada pada perusahaan besar. Nah, untuk kelebihan sendiri di CV Jaya itu adanya persetujuan kepada pimpinan dari CV untuk memberikan persetujuan terhadap faktur penjualan. Nah, sangat penting untuk adanya persetujuan agar menghindari kesalahan. Nah, ini juga bentuk pengendalian yang baik sehingga adanya persetujuan pimpinan ini merupakan satu kelebihan dari siklus penjualan di CV Rahmat Jaya. Kemudian bagian gudang membuat kartu gudang dan bagian keuangan membuat bukti kas masuk. Ini juga merupakan hal yang baik untuk UMKM karena mereka punya catatan yang baik, yang lengkap terhadap persediaan yang ada serta kas yang masuk. Nah, untuk kelemahan sendiri mereka itu sistem informasinya masih belum berbasis komputer, masih prosesnya manual, baik pengecekan barang serta pembuatan bukti order, semua itu masih secara manual. Jadi diharapkan ke depan kira-kira jika CV Rahmat Jaya berkembang maka bisa mengembangkan suatu sistem yang lebih baik dan berbasis komputer. Nah, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar tentunya CV Rahmat Jaya ini belum punya siklus yang dibilang memadai jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar maupun UMKM yang lebih besar lainnya. Namun CV Rahmat Jaya sendiri sudah punya sistem akuntansi yang bisa berjalan dan jika diperlukan maka bisa dikembangkan. Oleh karena itu penting untuk CV Rahmat Jaya untuk melakukan yang namanya pengendalian dan pengembangan untuk sistem penjualan dan juga sistem procurement yang ada nanti. Dan jika perlu CV Rahmat Jaya ini bisa juga membuat adanya pembedaan divisi. Jadi untuk divisi penjualan itu ada yang bagiannya sendiri sehingga tidak bercampur dengan bagian yang lain jika memang diperlukan dan memang sudah mengalami pengembangan usaha. Namun untuk sementara karena dengan skala yang ada juga kami percaya bahwa CV Rahmat Jaya sudah bisa berjalan dan tidak mengalami masalah. Namun ada baiknya jika CV Rahmat Jaya kedepannya bisa membuat sistem yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga salah kata. Kami sangat terbuka untuk menerima koreksi dan pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih.